warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ramadan dengan NIM 111230108 dari Blok 4 Laboratorium Geoinformatika. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan peta geomorfologi. Di sini saya berbekal dari peta lokasi pengamatan dan peta lintasan. Di sini saya eh, menggunakan bantuan simbol litologi dan kontur. Eh, untuk ada simbol litologi yang saya gunakan hanya pada yang vulkanik untuk eh, membatasi bentuk lahan vulkanik. Di sini saya akan, nah ini sudah karena tadi sudah saya edit, maka langsung muncul untuk pembatasan pada daerah vulkaniknya. Selanjutnya, bentar, ini saya hilangin outline-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua membuat eh, bentuk lahan kedua. Di sini saya sudah membuat eh, bentuk lahannya dari SHP dari D1 atau DEN nasional. Nah, selanjutnya kita batasi saja feature. Nah, ini feature-nya sudah muncul. Polygon pastikan. Selanjutnya bisa kita pakai trace. Di sini saya mengikuti kontur karena eh, hal ini lebih mudah dan lebih enak dalam membatasi suatu bentuk lahan dan kontur indeks. Selanjutnya, berikut tampilan ketika sudah dibatasi. Ini selanjutnya kita membatasi pada daerah yang lain dengan membuat SHP baru terlebih dahulu. Save file. Selanjutnya kita batasi, namun bisa kita ubah warnanya terlebih dahulu. Di sini saya memberikan warna ungu. Bentar untuk edit yang tadi. Selanjutnya setelah editing lagi. S1 pilih polygon. Untuk pembatasan pada kali ini saya tidak mengikuti pola kontur karena untuk eh, menginterpretasi bentuk lahan ini saya menggunakan eh, interpretasi dari arah sungai atau pola pengalirannya yang memiliki pembelokan secara signifikan. Nah, selanjutnya untuk seterusnya saya mengikuti arah kontur.
Baik, lalu begini tampilannya ketika sudah, eee, selesai pada saat proses, pembatasan. Selanjutnya bisa kita membatasi daerah yang belum terdapat pembatasan ini dengan cara sama, yaitu di sini saya mungkin, agar jadi satu dengan, bentuk lahan ini, maka saya akan menggunakan D1 juga. Create feature. Ini D1 lagi, kita pilih yang polygon. Selanjutnya di sini saya akan membuat SHP baru karena tidak jadi menggunakan file yang tadi karena pada bentuk lahan ini walaupun sama-sama dimensional tapi menurut interpretasi saya merupakan sudah bentuk lahannya sudah berbeda namun masih dalam satu bentuk asal yaitu bentuk asal denotasional. Langsung saya beri nama D2. Selanjutnya, oh maaf, ini format filenya salah karena harusnya polygon. Kita hapus dulu, kita buat ulang. Oke, selanjutnya kita beri warna dulu agar nanti langsung terdapat perbedaannya. Outline-nya kita hilangkan. Oke, selanjutnya start editing. Feature kita pilih yang D2. Selanjutnya kita melakukan pembatasan. Karena di sini terdapat beberapa pembatasan yang awal tadi tidak sempurna, maka di sini saya batasi menggunakan strike segment untuk menutupi rongga-rongga yang awal tadi, namun masih tetap sesuai dengan kontur yang ada pada peta. Seperti pada ini, namun tetap saya mengikuti pada peta. Dan berikut merupakan hasilnya yang sudah saya batasi. Eh, yang merah ini merupakan bentuk asal vulkanik dengan bentuk lahan pegunungan atau puncak gunung. Selanjutnya, ini merupakan perbukitan struktural karena dicirikan pada bagian yang pembatas ini merupakan sungai yang memiliki atau bisa dapat diinterpretasikan
keterdapatan struktur, di mana sungai pada daerah tersebut eh, itu berkelok-kelok. Selanjutnya di sini merupakan D2 yang merupakan denudasional, bentuk asalnya merupakan bentuk lahan eh, dataran nyaris atau dataran yang hampir datar dengan elevasi yang masih relatif sama dan perubahannya sekitar 25 meter di mana terdapat kontur 150 dan 125. Selanjutnya kita dapat melakukan pembuatan eh, penampang atau sayatan geomorfologi. Untuk pembuatan sayatan sendiri sama seperti saat membatasi tadi, jadi kita harus membuat SHP baru, SHP, namun pada fitur tab-nya kita rubah menjadi polyline. Kita beri nama sayatan. Selanjutnya kita untuk di sini saya ubah warna menjadi hitam terlebih dahulu. Tebalnya saya tambahin. Selanjutnya kita start edit. Edit sayatan, pilih line. Di sini saya akan hanya membuat satu sayatan karena eh, tidak ada ketentuannya dan di sini saya akan menyayat untuk seluruh bagian dari bentuk lahan tersebut. Jadi walaupun hanya satu sayatan namun sudah mencakup semua bentuk lahan yang ada pada peta ini. Di sini saya akan menyayat dari pojok sini sampai pojok sini. Nah, di sini saya mendapatkan pertamanya bentuk lahan struktural, lalu denudasional, D2, D1, vulkanik, dan juga D1 lagi. Selanjutnya kita melakukan interpolate line, namun sebelumnya kita hidupkan terlebih dahulu Demnas maupun project raster yang sudah ada agar dapat menampilkan elevasi dari eh, sayatan yang setelah kita buat. Selanjutnya kita ke 3D analysis terlebih dahulu, kita tentukan mau kita simpan di mana. Di sini saya akan simpan di situ. Oke. Selanjutnya kita lakukan interpolate line. Nah, setelah itu kita lihat profil grab. Nah, ini merupakan gambaran sayatan yang telah saya buat di mana dengan ketinggian elevasi paling tinggi di 300 meter. Selanjutnya kita ke katalog, kita refresh. Selanjutnya di sini ada file PG1. Kita drag saja file tersebut. Oke, selanjutnya kita ke open attribute table, kita tambahi hmm, mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Jadi sebelum sebelum melakukan interpolate line itu harusnya untuk setelah membuat garis ini kita stop editing terlebih dahulu agar tidak tercampur dalam programnya. Selanjutnya kita ulangi lagi setelah kita sudah terdapat sayatan ini dan file tadi sudah dihapus. Kita tentukan lagi penyimpanannya. Oh, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita lakukan interpolate line. Pastikan data Demnas maupun project rasternya sudah hidup. Selanjutnya kita garis saja. Klik 2 kali. Selanjutnya kita lihat profil grab dan masih sama seperti awal tadi. Selanjutnya kita ke katalog.
kita refresh lagi, kita karena yang file pg1 tadi sudah tidak terpakai, maka kita pakai file pg2 atau file yang terbaru dari profil Grab yang sudah kita klik tadi. Lalu kita drag saja. Oke, selanjutnya kita open attribute table, kita elevate. Di sini saya menambahkan kolom untuk batas dari batas bentuk lahannya. Kita pilih yang teks. Oke, selanjutnya kita tentukan titik. Ini kan sudah terdapat banyak titik-titik. Nah, ini dapat kita klik untuk menentukan di mana posisinya tersebut. Kita edit terlebih dahulu, bagi dua ya, kita klik. Nah, mas, kita cari file yang berwarna biru. Nah, selanjutnya ketika sudah ketemu, maka kita beri titik batas S dan D1. Oke, D2 maaf. D2. Selanjutnya kita cari titik yang lain di sini. Lalu kita hit D2. Tuh. Selanjutnya kita cari yang pada lahan vulkanik. Pada ini, pada daerah ini aja. Dengan bisa. Oke, juga sudah uh, selanjutnya kita stop edit, lalu kita ekspor. Kita pilih penyimpanannya. Ini kita rubah text file. Oke, lalu kita klik new data frame. Selanjutnya file selanjutnya ini kita
ulangan saja. Selanjutnya kita drag. Nah, pada export output ini kita display XY data, X untuk M dan Y untuk Y, Z, dan sesuaikan zona koordinatnya. Nah, di sini sudah muncul kita pakai yang event. Selanjutnya bisa kita munculkan label, kita centang. Nah, ini kita batas bentuk lahan. Ini terserah, apply. Nah, di sini sudah terbentuk bentuk lahan atau batas yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya bisa kita beri garis saja. Kita pindah ke data view agar lebih enak dalam membuat garisnya. Selanjutnya kita bikin SHP baru sesuai dengan sayatan yang ada. Namun ini kita pilih polyline. Ini kita sayatan S1 karena yang pertama merupakan struktural. Kita ubah warnanya. Karena saya ulang. Ini batasnya terletak pada kita kelewatan itu, tidak apa, kita dari titik ini. Selanjutnya kita buat lagi untuk SHP berikutnya, SHP di 2. Oke, kita start editing. Ini kita stop editing terlebih dahulu. Yes, kita edit, saya akan berubah. Oke, kita tentukan warnanya untuk di 2 sendiri, yang ini. Ini kita mulai dari sini agar tadi tertutupi. Untuk D2 sudah. Selanjutnya kita lanjut pada bentuk lahan yang lain. Dengan cara yang sama membuat SHP baru dan membuat garis-garisnya tersebut. Selanjutnya jika sudah dibatasi atau diberi garis semua, sayatan-sayatan atau warna garis tersebut bisa ditebalkan, dan untuk file export output yang event tersebut bisa di unchecklist. Jadi seperti ini bentuknya.
Selanjutnya kita pindah pada, nah ini kita beri V-scale, kita oke. Selanjutnya kita bisa beri grid agar kita dapat mengetahui elevasinya. Ini kita pilih label only. Ini saya hanya menggunakan garis yang major atau yang tebal. Yes, properties. Oke, selanjutnya ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita bisa beri garis. Selanjutnya kita membuat batas ketinggian. Di sini saya akan memilih di ketinggian land. Terus di sini saya memilih ada ketinggian 700. Pertama klik satu kali, lalu klik dua kali jika sudah selesai. Dan sebelumnya bisa kita sesuaikan lagi untuk lebarnya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, ini kita ulang untuk pembuatan garisnya. Ini sudah sesuai, lalu kita klik line lagi, kita pilih pada 700. Selanjutnya kita beri batas dari masing-masing bentuk lahan yang sudah kita buat. Selanjutnya, jika sudah terbatasi semua seperti ini, bisa kita tambahkan atau namai dari bentuk lahannya. Ini S1, kita bisa besarkan. Nah, ini kita bisa besarkan 12. Terus bisa beli yang lain juga. Ini D2. Selanjutnya
Selanjutnya, jangan lupa untuk peta kita fiskilkan juga, dan tadi karena belum diberi keterangan simbol dari masing-masing bentuk lahannya, maka bisa kita sesuaikan saja. Oke, seperti yang sama kita bisa pakai teks. Bisa kita ulang saja. Bisa kita besarkan. Oke. Bisa kita pilih random, dan bisa kita lakukan hal seperti ini pada bentuk-bentuk lahan yang lain. Nah, selanjutnya untuk layouting dan penamaan judul peta bisa kita lakukan di CorelDRAW. Nah, bisa kita lakukan di CorelDRAW agar hasilnya lebih rapi, dan nanti akan saya tampilkan hasilnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam tutorial video peta geomorfologi ini. Banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.